Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema yang dipilihkan oleh universe ya. Biarkan universe yang memilih pembacaan kita. Oke, temanya apa ya? Kita lihat dulu. Oke, tema pembacaannya. Oke. Tema pembacaannya adalah kamu adalah satu-satunya. You are the one and only. Kamulah satu-satunya untuk dia. Kamulah satu-satunya untuk dia. Siapa sih orang ini yang merasa kamulah satu-satunya untuk dia? Kita coba mau lihat dulu, kamu satu-satunya bagi dia. Oke. Bagaimana situasi dan kondisi hubungan pada saat ini? Oke. Kondisi hubungan pada saat ini sedang sampai ke dalam posisi di mana mungkin ada sebuah kejenuhan, ada sebuah kebingungan tentang bagaimana atau siapa yang harus dipilih. Tapi di sini ada situasi di mana sedang kontemplasi, ya. Kamu sedang kontemplasi atau dia yang sedang kontemplasi, ya, sedang berpikir sebenar-benarnya apa sih keinginan hati, apa sih yang sebenarnya diri itu inginkan. Oke. Sekarang kita lihat dulu siapa sebenarnya orang ini. Situasi sedang sama-sama kontemplasi dan berpikir, tapi siapakah orang ini? Orang ini sedang tengah berjuang untuk fokus terhadap apa yang namanya materi dan finansial, ya. Orang ini sedang fokus banget sama yang namanya membangun materi dan finansial. Jadi bisa saja orang ini ingin mencapai finansial yang dia tuju. Di sini ada target yang ingin dia capai. Dan orang ini tuh juga kenapa dia pengen tuju target-target finansial dia? Karena orang ini telah mengalami banyak kekecewaan di dalam hidupnya dia, ya. Banyak hal yang mungkin tidak bisa dia dapatkan atau tidak bisa dia raih, ya. Jadi orang ini tuh seperti banyak tidak bisa meraih apa di dalam hidupnya dia, karena mungkin semuanya terhalang oleh yang namanya faktor finansial gitu. Jadi seperti banyak emosi dia itu yang tertumpah dan kecewa di dalam hidupnya, ya. Orang ini banyak mengalami gloomy, mendung sama hidupnya dia, ya. Orang ini itu pemikirannya tajam, dia punya pemikiran dia sendiri yang kadang-kadang dia bisa ego dengan pemikirannya itu juga bisa. Tapi ini juga menandakan bahwa pemikiran dia itu banyak dan dalam itu dari banyak proses hidup yang sudah dia lewati, ya. Sehingga karena banyak proses hidup, dia itu punya banyak pemikiran-pemikiran dia sendiri. Seseorang yang cukup dominan dalam pemikirannya. Dan di sini energi divine maskulin itu sangat kencang, ya. Ada yang beberapa sepantaran kamu, ada yang lebih tua dari kamu secara usia. Oke. Orang ini sedang berusaha untuk bertahan dalam situasi yang sebenarnya mungkin saja dia sedang terpojok, ya. Tadi Sora udah bilang, ya, terpojok secara situasi dan keadaan. Ini juga bisa banyak hal yang mungkin membuat dia tidak leluasa untuk bergerak, itu juga ada. Oke. Situasi di mana dia itu terhalang oleh banyak situasi di mana dia itu tidak bisa bergerak, tapi itu karena pemikiran dia sendiri yang dia melihat kayaknya ada di sini ketakutan untuk melihat apa yang jadi kenyataan, apa yang ada di depan mata, gitu loh, ya. Itu yang Sora lihat di sini yang membuat dia itu merasa dia tidak bisa banyak bergerak selain berjuang untuk mempertahankan posisi dia yang sekarang. Apa yang membuat hubungan kalian itu banyak kontemplasi? Kita coba lihat, ya, apa sih yang bisa membuat hubungan ini itu banyak kontemplasi, ya. Di sini adalah tentang banyak value kalian, tentang prinsip-prinsip kalian yang sedang mungkin struggling di dalam sana untuk menyamakan value, cara pemikiran dan sebagainya, ya. Seperti untuk melihat kedalaman prinsip kalian, atau di sini ada yang ngomongin soal basic awal hubungan kalian seperti apa. Oke. Dan di sini banyak yang masih mungkin dirinya dia itu masih banyak yang harus diselesaikan secara personal, ya. Banyak yang harus di healing, banyak yang harus diproses dari dalam dirinya dia.
Di sini ada yang banyak luka, yang tadi Sora udah bilang kecewa di dalam hidupnya dia, yang secara mental health itu mungkin saja kurang bagus sehingga berdampak sama hubungan kalian. Ya, jadi dianya yang internal kurang baik berdampak sama hubungan kalian. Oke. Dan di sini adalah banyak mimpi-mimpi yang di satu sisi dia kayak nggak yakin karena banyak mimpi-mimpi yang masih mungkin dia pengen kejar atau pengen dia raih gitu loh ya. Yang bisa saja ya namanya kalau ada pasangan kan meraih mimpi itu sudah beda ceritanya. Oke. Dan di sini kayak di satu sisi ada yang juga mungkin ya dia masih mau meyakinkan diri dia, aku tuh bener-bener udah siap belum sih sama yang namanya komitmen. Ya, karena bisa juga orang ini tuh masih suka kebebasan, masih suka kumpul sama yang lain. Jadi ini ada isu-isu tentang komitmen, ya. Oke. Tapi di satu sisi hatinya dia itu selalu kepingin ada kayak balik ke kamu. Begitu juga kamu. Jadi gini, kalian itu dia itu banyak yang mungkin harus dipertimbangkan dan dipikirkan. Hatinya penuh lagi stagnan dan kebimbangan. Tapi di sini ada satu keinginan kayak meskipun dia bosan, meskipun dia jenuh dan sebagainya, selalu ada keinginan untuk kembali bersama-sama. Oke. Karena dia tahu ya, kamu tuh salah satu yang bisa bikin dia bahagia. Salah satu seseorang yang bisa bikin dia senang. Gitu lah ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Dia pingin bangkit dari segala keterpurukan. Ya, dia punya banyak overthinking tentang dirinya dia sendiri, tentang hubungan kalian. Dia tuh ngerasa banyak, gini loh, punya relationship itu juga jadi beban tersendiri buat dia. Dan dia pingin bangkit sebenarnya. Karena dia lebih banyak pesimis daripada optimis melihat menjalankan suatu hubungan. Ya, apa yang kamu rasakan? Kamu bergelut dengan diri kamu sendiri. Di satu sisi kamu mungkin kayak ngerasa, apakah masih mungkin? Kok ini banyak rintangannya? Kok ini banyak halangannya? Tapi di satu sisi mungkin kamu juga masih sayang dan masih kepingin sama orang ini. Gitu ya. Oke. Jauh dari kamu atau dalam periode stagnan ini, apa yang dia rasakan? Dia merasakan ada gelombang keinginan dia itu sebenarnya untuk bicara sama kamu. Ada kerinduan untuk bicara, ada kerinduan untuk komunikasi sama kamu sebenarnya, ya. Tapi ini artinya dia juga harus berpikir banyak hal yang ingin dia pertimbangkan sebelum dia bergerak ke kamu. Tapi apa yang membuat kamu hanya satu-satunya? Ya, kamu banyak men-trigger sisinya dia. Ya, kamu tuh banyak mengolah dia, menggodok dia untuk jadi pribadi yang lebih baik. Ya, kamu justru men-trigger mungkin trauma-trauma dia dan sebagainya. Tapi itu juga yang mungkin bisa membuat dia jadi sosok yang lebih baik. Tapi di sini juga dia tidak mau mengambil keputusan berdasarkan hanya emosi semata. Ya. Dan di sini dia merasa kayak apa yang dia inginkan itu banyak sebenarnya ada di kamu. Apa yang diekspektasikan atau apa yang diinginkan banyak di kamu, ya. Dan kamu selalu memprioritaskan dia dalam relationship. Oke? Dan bagaimanapun juga dia merasa kalian itu terkoneksi secara memang ada gimana ya bilangnya? Ada jalinan takdir atau memang ada dari semesta ini yang mengarahkan untuk kalian bisa kenal dan bersama-sama. Oke? Kenapa yang membuat kamu hanyalah kamu seorang dan satu-satunya? Oke. Komunikasi sama kamu itu terasa sangat berbeda dengan yang lain, ya. Jadi banyak omongan kamu, banyak diskusi dengan kamu, banyak pembicaraan dengan kamu, itu merubah pikirannya dia, merubah cara pandangnya dia. Oke. Dan secara emosi, memang hanya kamu yang satu-satunya terkoneksi sama dia secara khusus perasaan emosi jiwanya, ya. Ada emosi perasaan di sana. Dan kamu satu-satunya yang bisa stabil dan tetap sama perasaannya, sama cintanya, dan kamu juga seseorang yang bikin dia stabil dalam perjalanan hidupnya dia. Karena orang ini tuh banyak mungkin oleng, yang tadi kan Sora udah bilang, banyak pesimisme dalam hidupnya dia. Oke? Energi aura kamu itu memang menarik dia secara kuat. Dan dia tahu bahwa yang bisa ngasih dia energi seperti ini itu cuman ada di kamu.
Dia tidak bisa mengontrol emosi dan perasaannya yang memang secara nyata terkoneksi sama kamu, secara intuisi, secara telepati. Oke. Ada energi penerimaan yang besar dari kamu yang dia pun tidak, dan dia pun menyadari hanya kamu yang benar-benar menerima dia dengan apa adanya, satu-satunya yang apa adanya, menerima diri dia. Tapi di satu sisi kamu juga yang mau merubah dia. Kamu adalah energi penjaga sebenarnya buat dia. Kalau selama ini kamu sering kasih tauin dia, kesannya seperti melarang atau sebagainya, tapi ini bisa menandakan bahwa sebenarnya kamu adalah orang yang dikirimkan sama semesta ini untuk menjagain orang ini gitu, ya. Dan ini juga ada gambar tali, artinya memang koneksi kalian itu cuman ada ikatannya cuman sama satu gitu loh. Oke. Situasi yang ada sekarang itu hanyalah sebuah situasi untuk break dulu. Jadi artinya sekarang bukanlah suatu perpisahan. Ini adalah waktu untuk mendalami, memikirkan, mengevaluasi perasaan. Karena memang harus ada kondisi pikiran yang dirubah. Harus ada yang dievaluasi. Orang ini sedang mengevaluasi cara pikir dia, sudut pandang dia. Tapi ini sangat mungkin sekali relationship ini ke arah hubungan yang lebih serius, komitmen yang lebih mendalam. Oke. Orang ini tuh punya gairah secara nyata sama kamu, yang mengarah ke kamu, dan semua keinginan dia itu mungkin selama ini pasif, tapi kini ada energi dari dalam diri kamu yang membuat tuh jadi sebuah penggerak buat dia gitu. Ya. Dan kamu salah satu yang membawa keberuntungan dengan ketulusan kamu sama dirinya dia. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan koneksi ini dari yang lain? Memang kamulah sumber kebahagiaannya yang tidak dia bisa rasakan dari yang lain. Dan ini juga artinya kamu menjadi support yang benar-benar stabil, ya. Sumber kebahagiaan ini juga bisa menandakan bahwa orang-orang di sekitar dia juga mendukungnya kalau sama kamu. Ada energi ketenangan, ada energi kedamaian yang tidak bisa mungkin dia rasakan dengan yang lain. Kamu cuma satu-satunya yang bisa dia temukan adanya ketenangan dan kedamaian karena adanya koneksi. Koneksi itu sama seperti kita charger sebuah handphone, ya. Zaman sekarang kan orang pasti pakai handphone. Kenapa? Handphone itu cuma bisa dicolok sama satu kabel. Ya, nggak bisa dia dicolok sama kabel yang lain. Kalau dia cuma di chargernya cuma satu kabel aja yang bisa, kan nggak bisa banyak kabel ya nyolok ke sana gitu loh. Bahkan Android yang sekarang tempat untuk jack untuk headset sama jack untuk charging itu sama loh. Jadi nggak bisa sekarang handphone baru tuh susah kalau mau pakai headset barengan sama pakai sambil charging kan, kecuali mau pakai Bluetooth. Oke. Di alam bawah sadarnya dia tahu, semakin ini dia semakin kelihatan nyata bahwa alam bawah sadarnya tahu hanyalah kamu yang satu-satunya buat dia. Oke. Dia masih ingin mengetahui soal kamu lagi. Dia masih pingin, di sini ada ini belum siap. Ada dating. Dia masih pingin mencari tahu soal kamu lebih dalam lagi. Ya. Karena dia tahu kamu banyak memperbaharui dia dan mereformasi jiwanya dia. Cuman memang orang ini itu butuh waktu untuk berpikir. Orang ini perlu mengalami sendiri prosesnya sehingga dia lihat di depan nyatanya dia, ya memang sudah dia buktikan sendiri, nggak ada yang lain. Orang ini memang butuh kayak gitu, ya. Orang ini tuh memang kadang-kadang harus belajar dulu melalui rasa sakit baru dia belajar, ya. Di sini orang ini banyak yang memang masih slow dalam berusaha mengolah dan mempelajari ini semua. Perasaan tapi tidak bisa dibohongi, pikiran alam bawah sadar tidak bisa dibohongi. Ada energi ketulusan, ketenangan, dan kedamaian di sini. Ini ada proses pembersihan juga. Artinya, orang ini pun secara pikiran sedang didetox atau diperbaiki. Sedang grounding. Ya. Sambil fokus, dia grounding untuk lebih fokus energinya. Buat pikirannya lebih terbuka, teman-teman, ya. Jadi di sini banyak yang mungkin sebelumnya pikirannya nggak terbuka, gitu loh, ya. Oke. Dan sangat tertarik sama kecantikan dan sisi diri kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Yang akan terjadi ke depannya. Oke. Orang ini memang awalnya saja seperti escaping, ya, di antara kalian.
Oke, seperti menjauh, tapi secara intimasi emosi itu ada, ya, dan kamu adalah yang satu-satunya, ya. Dan mulai akan ada tujuan jelasnya soal relationship ini ke depannya gitu loh. Jadi, buat kamu yang sedang fokus untuk kayak, Sora aku nggak mau fokus sama yang sekarang, dalam proses naik turun pasti ada, tapi tujuan jelas dalam relationship ini aku udah bisa lihat, itu udah ada arahnya ke sana. Sabar, seperti sebuah ramuan, segala sesuatu mesti digodok dulu, diproses dulu. Ada transformasi yang di sini akan hadir ya, ada perubahan. Ada perubahan secara energi. Jadi apabila ada di sini energi-energi kalian yang stagnan, akan ada perubahan nantinya, transformasi di sana. Oke? Hanya ya, orang ini masih perlu berproses untuk awareness-nya naik, teman-teman. Kesadaran setiap orang itu nggak sama, pemahaman setiap orang itu nggak sama. Tapi kalau Sora lihat di sini, dengan banyak perenungan, dengan kamu justru dia menjauh, pikiran bawah sadar dia bisa lebih naik, ya, akan ada bicara kembali. Jadi untuk yang lagi break, nggak komunikasi dan sebagainya, akan ada bicara lagi dan mencoba, paling nggak kasih satu kesempatan untuk yuk kita coba sekali lagi, date satu kali lagi, ketemulah satu kali lagi at least ya, untuk bicara, mencoba melihat chemistry kembali, bicara dan paling tidak kasih satu kesempatan lagi kalau dari kartunya Sora, ya, cobalah bicara dan kasih satu kesempatan lagi. Oke, tapi fair aja ngomong sama dia bahwa aku akan kasih kamu satu kesempatan lagi, kita coba. Ya, tapi kalau setelah satu kesempatan ini mungkin teman-teman ngerasa nggak gimana-gimana, ya silahkan. Tapi kalau nggak, Sora lihat di sini ada transformasi yang perlahan mulai bisa kelihatan. Jadi menunggu sebuah proses, ya. Oke. Kita sekarang akan coba lihat di sini, ya. Bulan apa mungkin ya akan ada bicara lagi atau ada satu kali kesempatan lagi untuk mencoba. Oke. Teman-teman yang kepingin personal reading silakan ya di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin beli kartu dan pingin belajar baca kartu dan sebagainya ya. Ada Juni, ada Juli, ada September. Ini bulan-bulan bisa berarti sesuatu ya. Dan Sora akan ambil satu lagi. Juni, Juli, September, dan Januari. Sabar ya teman-teman, karena setiap proses orang transformasi itu beda-beda. Oke, dan sekarang kita akan mau coba lihat untuk astrologinya. Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Pisces, Libra, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabet. Oke, udah ya, segitu aja bumbunya, jangan banyak. Sambil Sora susun sebentar biar Sora gampang bacanya ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman anyway yang mau kasih Sora stiker untuk dukungan mengembangkan YouTube channel ini ada di bawah ya linknya. Oke. Atau Sora perlu aktifin lagi traktirnya, masih ada sih accountnya. Untuk kamu bisa dukung Sora, berikan Sora dukungan dengan memberikan donasi pengembangan YouTube channelnya Sora untuk beli perlengkapan pembacaan sama buat beli Sora cemilan dan kopi nemenin kamu untuk baca, pertukaran energi ya. NMNA LXQD AJZU GZMO 1 2 3 pause. Oke, sudah ya. Itu kira-kira untuk alfabetnya. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Bagi teman-teman yang suka silahkan di-like dan di-share, dan jangan lupa untuk cek juga channel kedua di Miss Hana Sora. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai kita ketemu. Bye bye.